Di Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ini kita belajar bagaimana Tuhan membalaskan setiap apa yang jahat di tengah-tengah orang Israel ya, yang tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ya. Semua orang akan mengatakan bahwa pada tingkatan tertentu dirinya bergantung pada Tuhan. Namun kerap kali pernyataan itu semu belaka. Artinya hanya ucapan mulut saja. Saat badai kehidupan menghempas, banyak orang sering malah mendahulukan kepentingan diri sendiri. Kalau kita melihat ada kata Yerobaal di sana ya, dan 70 anaknya. Yerobaal itu sesungguhnya nama dari Gideon ya. Kita beberapa pasal ini belajar mengenai Gideon. Yerobaal memiliki 70 orang anak. 70 orang anak ini dari beberapa istri. Gideon ini memang pahlawan dari Israel, atau dia seorang hakim yang luar biasa ya. Ingat ya, 300 orang bisa mengalahkan banyak orang ya, ribuan. 100 ribu lebih, 130 kalau nggak salah. Hanya dikalahkan oleh 300 orang berdasar pimpinan Gideon. Nah, Gideon ini ya pernah membuat baju efod oleh orang Israel, tapi karena kepahlawanan Gideon dan kemudian karyanya sampai baju efod ini, bajunya imam itu dikultuskan dan disembah gitu ya. Itu menjadi jerat bagi Gideon. Kitab suci mengatakan demikian. Demikian juga dia istrinya banyak, kemudian anaknya juga banyak. Berapa jumlahnya? Ada 70 orang anak ya. Salah satu dari 70 anak itu adalah Abimelek bin Yerubaal atau bin Gideon. Ya, anak dari salah satu istri atau selir dari Gideon ya, yang adalah orang Sikem atau orang Kanaan. Ingat, Sikem itu ya pernah memperkosa siapa? Anak perempuan ya, anak perempuan dari Yakub, Dina ya. Nah, itu mereka berarti ada hubungan emosi ya antara Israel dan Sikem ya, atau orang Kanaan ya, termasuk adalah Sikem. Nah, tampaknya Abimelek berambisi untuk menjadi raja. Di dalam kisah ini jelas mengatakan demikian ya. Untuk itu ia menggunakan saudara-saudara dari ibunya untuk mendapatkan persetujuan agar menjadi raja Israel dari 70 anak Gideon lainnya ya. Mereka pun menyetujui dengan memberikan 70 uang perak dari kuil Baal Berit ya. Ya, mungkin sesuai dengan jumlah anak-anak dari Yerobaal atau Gideon yang akan dibunuh dan pembunuh bayaran dari utusan Abimelek ya. Ya, dari kisah ini kita melihat Abimelek dan saudara-saudara ibunya mengandalkan uang dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, zaman dulu sudah ada kayak gitu ya. Sogok menyogok demi ambisi pribadi, bahkan menghalalkan dengan segala macam cara untuk keinginan dan ambisi pribadinya itu tercapai, ya. Nah, sepertinya uang adalah solusi dari semua masalah. Seringkali seperti itu ya. Saat kita melamar pekerjaan, kemudian juga mencari promosi jabatan, bahkan mengurus surat-surat penting ya, ada saja di antara banyak orang yang menyuap agar urusan menjadi lancar. Seperti itu ya. Jika demikian, uang sudah menjadi berhala baru bagi banyak orang, termasuk juga orang di zaman sekarang. Tidak hanya Abimelek, tetapi juga kisah sogok menyogok itu terjadi di zaman sekarang juga. Jadi zaman dulu sampai sekarang sama ya, uang menjadi hal yang diminati banyak orang, sehingga melalui itu semua orang bisa melakukan banyak hal, termasuk juga sogok menyogok. Itulah yang terjadi ya. Uang sudah menjadi berhala dalam kehidupan manusia di zaman itu maupun juga di zaman sekarang ya. Mari kita menempatkan uang bukan sebagai tuan kita,
tetapi sebagai hamba kita. Bukan kita yang diperhamba, tapi uang yang kita hambakan. Ya tentu saja kalau kita sebagai tuannya dan pikiran kita sudah dipenuhi oleh Tuhan, ya, menggunakan uang tentunya dengan bijaksana dan untuk kemuliaannya. Ya. Kenapa? Karena uang dijadikan hamba kita, bukan sebaliknya kita menjadi hamba uang. Ya. Nah, kita mau belajar dari peristiwa ini supaya kita menempatkan uang menjadi hamba kita dan kita mengatur untuk kemuliaan Tuhan. Ya, hidup kita bergantung hanya kepada Tuhan, bukan kepada uang. Walaupun orang mengatakan dengan uang orang bisa melakukan apapun, seperti yang dikisahkan Abimelek yang jahat, ya. Tetapi kalau Tuhan yang dilawan, semuanya akan menjadi sia-sia. Berpikir dengan uang, dengan segala kehebatannya bisa menguasai segala hal, tapi semua itu akan sia-sia kalau bukan Tuhan yang dimuliakan. Hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Dalam hal ini kita sudah menjadi tuan atas uang, dan tuan kita adalah Tuhan. Maka Tuhan juga yang mengatur dalam penggunaan uang dalam hidup kita, supaya kita dapat menggunakan uang itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita harus mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan. Jika kita seringkali masih menjalani kehidupan seperti yang dijalani oleh Abimelek, maka kita mesti segera bertobat dan memohon pengampunan ketika kita diperhamba oleh uang. Ya, orang yang diperhamba oleh uang, contohnya gimana sekarang nih? Tidak peduli terhadap pelayanan, tidak peduli terhadap sesuatu yang penting, bisa ada cuan istilahnya. Cuan dan cuan, atau uang dan uang, keuntungan dan keuntungan itu yang segera diserbu. Memang kita semua membutuhkan, betul ya? Tapi bukan itu menjadi prioritas tujuan hidup kita. Kalau kita salah tujuan, maka kita bisa terjerat dengan jebak iblis, dan kita justru semakin menjauh dari Tuhan. Dosa terberat dalam firman Tuhan adalah menduakan Tuhan, ya, menduakan Tuhan dengan berhala. Mungkin kita berkata bahwa saya tidak menyembah patung, saya tidak menyembah arwah, saya tidak menyembah nenek moyang sehingga saya memberi sesaji kepada roh nenek moyang. Tapi ketika kita menghambakan diri kepada uang dan tujuan hidup kita adalah uang, maka kita sudah menjadikan uang itu berhala dan kita menduakan Tuhan. Di dalam hal ini sesungguhnya kita mendua hati dan menggantikan kemuliaan Tuhan dengan yang lain. Nah, kalau kita belajar dari peristiwa ini, pembelajaran dari Tuhan, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan, carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Tentunya segala keperluan kita dalam hidup ini yang tentunya dipenuhi dengan menggunakan uang, Tuhan yang akan mencukupkan sesuai dengan kerelaan hati dan kekayaannya bagi kita sekalian. Ya, kita mesti senantiasa memeriksa hati kita terus-menerus untuk menutup pintu bagi berhala-berhala lain, ya, tetapi membuka pintu hati kita hanya kepada Tuhan. Tuhan saja yang kita persilakan masuk di dalam hati kita dan memerintah hidup kita. Dan apabila Tuhan sudah bertahta di dalam hidup kita, godaan apapun, termasuk juga uang yang menggiurkan, apalagi uang yang menggiurkan, menggoda kita untuk berpaling dari Tuhan, ya, meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman, dan itu sangat menggoda banyak orang percaya. Jangan biarkan godaan itu menguasai kita sehingga kita dikalahkan, iman kita goyah dan tidak mengikuti Tuhan. Mari kita senantiasa berpaut hanya kepada Tuhan. Tuhan menolong, memampukan kita untuk melawan setiap godaan, termasuk juga memberhalakan uang. Tuhan Yesus memberkati.